Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Nah, seluruh dunia ini sedang marak dengan berbagai pergantian kepemimpinan, entah itu kepala negara, perdana menteri, apa saja. Raja, turun takhta, dan segala macam. Dan itu terjadi pun di negara kita, negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kita berdoa supaya akan jalan dengan baik, lancar, dan tidak ada terjadi perpecahan. Budaya Jawa mengajarkan prinsip tentang turun takhta atau lengser ke Prabon. Menjadi pemimpin, janganlah haus akan kekuasaan alias rakus sehingga tak mau turun takhta. Dalam budaya ini, pemimpin yang berhasil, nah siapa itu pemimpin yang berhasil? Adalah orang yang bersedia dengan rela turun takhta. Tidak bikin masalah yang banyak, tidak kekacauan, tidak sampai terjadi kerusuhan. Itu dia. Nah, ketika kelahiran Yesus, ada 3 orang bijak atau orang Majus yang kita kenal, yang datang dari timur, tetapi ada seorang raja yang tidak rela turun takhta. Siapa namanya? Kita tahu semua namanya. Dialah Raja Herodes. Seorang yang pembunuh berdarah dingin. Dia mengawini 10 perempuan, tetapi 9 istrinya dibunuh. Bahkan anak-anaknya yang ini pun dia membunuh. Mengapa dia tidak mau ada orang yang bisa menyaingi dia, menggantikan dia? Woi, mengerikan sekali. Membunuh anak-anak yang berumur kurang lebih 2 tahun ke bawah. Itu terjadi. Dicatat dalam Matius 2 ayat 1 sampai 18. Wah, benar-benar pemimpin yang dirasuk setan. Kelahiran Yesus sebagai raja di atas segala raja dan juru selamat semua umat manusia, justru Herodes yang tidak bersedia lengser ke Prabon, malah membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang kita kenal dengan nama Rasul Paulus. Dulunya nama Saulus, kemudian dia mengalami jamahan Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah, dia berubah menjadi seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Adalah contoh seorang hamba Tuhan yang meniru Kristus. 1 Korintus 4 ayat 16 dan juga ayat yang ke-15. Dalam pelayanan Paulus, dia berhasil bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih muda. Contohnya Timotius. Ya, ada Titus. Ya siapa? Ada begitu banyak aja yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Mereka punya umur, itu Timotius itu diperkirakan antara 15 sampai 18 tahun. 1 Timotius 4 ayat 12. Bagaimana rasul yang sudah senior dan lansia yang cukup banyak berhasil dalam pelayanan mampu bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan yang muda? Karena yang pertama, sebagai guru atau pendidik juga bapa rohani bagi anak-anaknya, anak-anak didiknya yang diajarkan bekerja sama dan diajak bekerja sama agar meniru teladan Kristus sebagai dirinya. 1 Korintus 4 ayat 15-16. Yang kedua, dia juga memiliki sikap tegas tapi penuh kasih bagi anak-anak rohaninya yang dia bimbing supaya akan menjadi pengganti dia. Betul-betul berjalan terus sehingga Injil akan terus diberitakan menjadi kesaksian semua bangsa. Mari kita memuji Tuhan dulu ya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak.
bersorak. Hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, 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 Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan tetap berkuasa. Jadi penguasa harus rela untuk turun tahta. Berikan kepada orang lain. Amin.